Seorang pengemis kecil merangkak melalui lubang anjing. Diam-diam masuk ke pemakaman istana sang pangeran. Karena sangat lapar, dia pun mencuri satu bun dari persembahan. Namun, dia ditemukan oleh pengawal pangeran. Mereka langsung menariknya keluar. Pangeran dengan penasaran bertanya padanya, ada begitu banyak persembahan yang enak di atas. Mengapa dia hanya makan bun? Karena ayam dan telur terlalu mahal. Hanya mantau yang paling murah. Pangeran merasa pengemis kecil itu sangat menyedihkan. Dia pun memberikan semua bun yang tersisa padanya. Pengemis kecil itu melihat permaisuri yang terbaring di dalam peti mati. Dengan penasaran bertanya padanya, mengapa dia terbaring di dalam kotak? Pangeran berkata bahwa dia sudah mati. Namun, di detik berikutnya, pengemis kecil ternyata mendengar suara bunga peoni berbicara. Dia tidak mati, kan? Dia masih hidup, bukan? Apakah yang kamu katakan itu benar? Gadis kecil itu ternyata bisa mendengar aku berbicara. Bagus sekali. Bunga peoni pun memberitahu pengemis kecil itu. Permaisuri dipasang racun jantung oleh seseorang. Dia segera memberitahukan berita ini kepada pangeran. Namun, tabib di sampingnya mengatakan itu tidak mungkin. Dia telah memeriksa permaisuri beberapa kali dan tidak menemukan tanda-tanda keracunan. Bunga peoni berkata bahwa tabib tentu tidak bisa menemukannya. Racun jantung terdiri dari racun 1000 jenis kalajengking. Dan racun ini tersembunyi di boneka yang direndam selama 100 hari. Selama boneka itu dibakar, permaisuri akan segera sembuh. Bocah pengemis mengambil boneka itu dan bersiap untuk membakarnya. Pengawal memintanya untuk segera meletakkannya dan berkata bahwa boneka ini adalah satu-satunya peninggalan Putri Azao. Pangeran juga memohon agar dia memberikan boneka itu kepadanya. Bunga peoni sekali lagi mengingatkan bocah pengemis untuk segera membakarnya. Jika tidak, akan terlambat. Bocah pengemis langsung dilempar ke dalam panci api. Seketika, dari dalam boneka terbang keluar seekor kalajengking berbisa. Beberapa saat kemudian menghilang di udara. Segera setelah itu, permaisuri membuka matanya. Pangeran sangat senang. Segera membangkitkan permaisuri. Tabib memeriksa denyut nadi. Juga menyatakan bahwa tubuh permaisuri sudah sepenuhnya sembuh. Namun pangeran merasa, hanya kebetulan si pengemis kecil yang menyelamatkan permaisuri. Permaisuri sangat menyukai pengemis kecil ini. Mengatakan bahwa putrinya jika tidak meninggal juga sebesar dia. Melihat pengemis kecil adalah seorang yatim piatu, pasangan pangeran pun bersiap untuk mengadopsinya. Namun pengemis kecil itu cemberut, mengatakan bahwa dia hanya seorang pengemis. Pangeran berkata bahwa dia bukan pengemis. Dia adalah bintang keberuntungan mereka. Begitulah, pengemis kecil itu mengikuti pangeran kembali ke rumah. Selanjutnya, membuatkan banyak makanan lezat untuk gadis kecil. Dia membagi paha ayam menjadi 3 bagian. Pangeran bertanya dengan penasaran kepadanya, untuk apa dibagi menjadi 3 bagian? Gadis kecil itu berkata bahwa ini bisa dimakan selama 3 hari. Permaisuri merasa sakit hati. Pangeran memintanya untuk makan dengan bebas di lain waktu. Makanlah sebanyak yang diinginkan. Kemudian, pangeran memperkenalkan beberapa kakaknya yang ada dalam gambar. Kepada gadis kecil itu, kakak tertua adalah jenderal besar. Dia memimpin pasukan di luar untuk berperang. Kakak kedua dulunya adalah seorang jenius yang berbakat dalam seni dan militer. Namun, 5 tahun yang lalu dia jatuh dari kuda. Dia mematahkan kakinya. Hal ini menyebabkan perubahan besar dalam kepribadiannya. Dia mengurung dirinya di rumah sepanjang hari. Saat itu, kebetulan kakak kedua lewat di sini. Melihat orang tuanya mengadopsi seorang pengemis. Dia merasa sangat marah. Dia bersumpah tidak akan mengakui bahwa dia adalah adik perempuannya. Selanjutnya, dia meminta pelayannya untuk membawanya ke ruang pendingin. Buah dari bunga es ini adalah satu-satunya obat yang bisa membuatnya berdiri. Hari ini juga adalah hari terakhir mekar bunga. Dia berdoa agar hari ini bunga bisa mekar. Tapi dia berdoa sepanjang hari. Bunga es tidak hanya tidak mekar, bahkan satu-satunya kelopak juga layu. Seketika hatinya juga mati. Kemudian dia meminta pelayannya menutup pintu. Daripada hidup seperti ini, lebih baik mati. Bahkan lebih baik mati langsung. Jadi dia membuka jubahnya. Saat itu, raja datang bersama dokter ajaib untuk mengobati cucunya. Mengetahui hari ini adalah hari terakhir menjelang masa berbunga, dokter ajaib sengaja membawa ramuan berharga. Mengklaim hanya perlu 1 tetes, maka bunga es bisa mekar. Namun saat ini, pengawal menemukan bahwa cucu raja tidak ada. Gadis kecil segera bertanya keluar tentang anggrek. Anggrek mengatakan dia pergi ke kiri. Gadis kecil segera memberitahu orang tuanya. Pangeran teringat bahwa kiri adalah gudang es. Dia segera pergi ke sana dengan orang-orangnya. Ternyata dia menemukan cucu raja di dalam. Saat itu, dia dipenuhi es. Dia sudah hampir sekarat. Sang dokter segera menuangkan cairan berharga. Tuangkan bunga es. Namun tidak ada reaksi sama sekali.
Dia merasa mungkin dosisnya tidak cukup. Jadi dia menuangkan beberapa tetes lagi. Namun tetap tidak ada efek. Akhirnya, dia pun menuangkan seluruh botol cairan mandi ke atasnya. Namun, bunga es itu justru cepat layu. Pada saat itu, semua orang merasakan keputusasaan. Gadis kecil itu berlari meminta kepada bunga es untuk segera mekar, menyelamatkan kakaknya. Pelayan di samping tidak suka pada gadis kecil itu, lalu sengaja mencubitnya. Gadis kecil itu langsung menangis keras. Air mata langsung jatuh ke bunga es. Namun, di detik berikutnya, bunga es itu mulai berbicara. Wah, ini sangat hangat, sangat nyaman. Jika aku bisa memanggang diriku, saya sudah berbunga dan berbuah. Ayah, bunga es kakak berkata, jika dipanggang dengan api, ia akan mekar dan berbuah. Gadis kecil itu segera mengucapkan, diambil. Dokter segera menghentikan. Dia berkata bunga es paling takut api. Bahkan uap panas dari napas manusia, jika mengenai kelopak bunga, akan layu. Gadis kecil melihat mereka tidak percaya padanya. Dia juga tidak menjelaskan lagi. Langsung memetik kuncup bunga es. Diambil. Bunga es sekali lagi berbicara. Meminta gadis kecil segera melempar dirinya ke dalam panci api. Jika tidak ada api lagi, dia akan mati. Gadis kecil dengan cepat melempar kuncup bunga ke dalam panci api. Begitu, ketika semua orang mulai menyalahkan gadis kecil di dalam panci api, tiba-tiba buah bunga es terbang keluar. Gadis kecil segera memberikan buah itu kepada kakak kedua. Kakak kedua menggigitnya. Namun dia menemukan tidak ada efek. Saat semua orang merasa putus asa, gadis kecil menyentuh kaki kakaknya. Tidak mungkin. Kakak akan bangkit.